Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nganjuk TV. Kita penelusuran di Kabupaten Nganjuk, khususnya di wilayah Prambon di Desa Balituri. Kita bersama dengan warga yang mencari jejak peninggalan era Hindu-Buddha. Katanya dulu pernah menemui pondasi-pondasi yang cukup tinggi dan besar dan manjang, kurang lebih ada 20 meter dan ada sekat-sekatan dan informasinya, dan di dalamnya itu banyak air. Apakah di situ itu petirtan atau mungkin air suci digunakan untuk acara ritual pada masa Hindu-Buddha? Ikuti terus perjalanan kami untuk Nusantara Sejarah. Bentuknya manjang terus seperti Pak? Bentuknya dari barat ke timur sini. Yeah. Berdirinya situ nggak tahu, tapi nggak kelihatan. Kalau dulu kan seperti airnya banyak gitu. Terus yang ke sini ke selatan gitu. Nah, kesananya ke mana tidak tahu. Banyak kelihatannya dari sini. Terus kesananya juga nggak kelihatan. Tapi kalau lihat modelnya fondasinya itu dari sini terus ke selatan. Itu kalau yang sini dulu juga kelihatan itu arahnya ke sana. Tapi ini dulu kan bata-batanya yang ini bentuknya bata-bata besar. Sebuah peradaban kuno kembali ditemukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Luasnya mencapai hektaran persegi, tepatnya di Desa Balituri. Di atas lahan milik warga ditemukan struktur bangunan berbahan batu bata kuno. Kondisi struktur bangunan belum terlihat seluruhnya karena kondisi tergenang oleh air. Itu banyak sekali batu-batu candi yang sudah pecah-pecah kayak gitu, seperti ini, dan ini masih kelihatan bekasnya. Hanya, warga sempat mengecek dengan menyoblos tanah antara satu tempat dengan lainnya masih menyambung. Kondisi struktur bangunan diperkirakan lebar dan panjang. Beberapa tahun yang lalu, kondisi struktur bangunan ini sebenarnya pernah terungkap saat warga menggali tanah untuk membuat batu bata. Di kedalaman tidak lebih dari setengah meter sempat terlihat bentuknya memanjang dan lebar. Seperti itu. Nah, ini yang paling banyak seperti ini. Kondisi batu batanya ukuran besar-besar dan motifnya banyak sekali. Ada yang motif-motif. Nah, motif berbeda Pak. Coba midapnya seperti ini, motifnya berbeda dengan yang lain. Nggak sama. Kalau yang lain melingkar atau lurus, ini nggak sama. Ini besar. Ini sudah potong. Ini pernah ditemukan lumpang, ada satu buah, terus ada di dalamnya itu ada batu-batu bulat seperti bola, itu sebanyak 3 di sini. Terus juga perhiasan tapi kecil-kecil perhiasannya, mungkin berupa anteng. Ini terus sekarang disimpan warga lumpangnya. Terus untuk anteng-anteng dibawa pulang nggak sama siapa? Sama warga. Ya. Kalau yang perhiasannya itu nggak berani bawa, mungkin ya ditaruh lagi ditanam lagi di sini. Terus dikembalikan. Tapi kalau yang lumpangnya sama batunya bulat itu diambil itu dibawa. Masalahnya kalau nggak diambil nanti di sini ya takut dicuri orang gitu. Terus yang untuk lumpang sama batu-batunya itu sama sekarang batu bulatnya itu ada di warga. Oleh perajin dihindari, dibiarkan pada tempatnya dan mereka beralih ke lokasi lain untuk mendapatkan tanah bahan batu bata. Ukurannya cukup besar. Ini ada hampir 40 ini. Ada 40. Kita coba menelusuri penemuan penggalian yang pertama. Nah, ini ternyata kita sudah menemukan seperti ini kondisinya. Betul, ini era klasik, era Hindu-Buddha. Ukurannya cukup besar tapi lubangnya kecil. Nah, ini khas dari peninggalan era Hindu-Buddha seperti ini. Di sini juga di tempat yang sama, perajin batu bata juga menemukan banyak artefak lain seperti pecahan gerabah, keramik, lumpang batu, pipisan, gandik, umpak, dan lain-lain. Pak, peninggalan di sini apa aja yang pernah ditemukan dulu, Pak?
Yang saya tahu lumpang 2 sama alu. Piring, kalau nggak salah piring yang ada gambarnya ikan itu, ikan bader. Tapi sudah pecah. Terus tempat kinangan, orang Jawa dulu kinangan. Terus layah hulek itu. Yang banyak ya pecahan perabotan dapur yang banyak. Berarti banyak keramik, banyak pecahan tembikar, banyak sekali Pak. Banyak. Tapi juga tidak diambil cuma ini 2, yang lain ditanam lagi. Sama malam tuh nindur suruh kembalikan. Oh, di mimpi ini. Iya. Mungkin pernah menemukan pondasi-pondasi batu bata kuno? Ada. Sana bisa. Oh, ada. Besar-besar batunya. Tahun berapa Pak penemuan itu Pak? Itu kalau nggak salah tahun 85-87. Mungkin pernah menemukan ketika penggalian itu menemukan rangka manusia? Nggak ada. Yang ada cuma perabotan dapur. Khususnya ya perabotan dapur. Kebanyakan perabotan dapur. Ya, namanya Pak? Saya untung. Dari Bali itu. Tertanam di tanah. Tanahnya diambil, nggak tahu di bawahnya ada pondasi. Terus bawahnya itu lesung, itu tumbukan itu, piring-piring. Terus pondasi itu apakah sekarang masih ada Pak? Ada, masih ada. Batu-batanya masih ada. Apakah masih utuh, nggak dirusak sama sekali? Nggak diteruskan loh. Ada intinya kan ambil tanahnya, bukan terus ada itu nggak diteruskan, dibiarkan aja. Berarti pondasi itu masih utuh, belum pernah diambil batu batanya nggak? Dulu ada dari Kediri, Dinas Perbakalan ngambil 2 untuk sampel intinya. Untuk sampel terus bawa ke Kediri cuma 2. Kok malah 2 ya? Maksudnya dalam arti kok Kediri bukan Nganjuk ya? Enggak, malah Kediri. Lah aneh, berarti kan di luar batas kewenangannya. Jadi Kediri ambil 2 besar, ambil 2. Yang utuh. Yang kayak tadi yang kita ambil tadi Mas ya? Iya, tapi katanya. Mungkin lebih besar. Lebih besar lagi. Yang besar. Ada kok, banyak sana kalau mau banyak sana. Tadi nggak kelihatan kan ada air. Mungkin nggak pernah dapat pusaka Pak? Pusaka nggak ada. Nggak dapat. Nggak ada. Ya cuma keperluan dapur itu yang ada, banyak dapur. Kalau piring banyak, pecahan piring banyak. Karena apa? Waktu gali kan nggak tahu hancur. Barang-barang tersebut sebagian sempat diangkat, namun banyak yang masih dipendam kembali di tempat semula. Selain apa yang ditemukan, ini salah satu yang paling besar, yaitu lumpang batu yang betul khas era Hindu-Buddha, dan juga sering ditemukan ada perhiasan, pecahan piring, pecahan gerabah, dan banyak yang lain. Yang jelas di sini dulu itu sebagai kampung kuno, dan yang tadi kita temukan pertama itu sebagai tempat petirtan, dan sering banyak ditemukan pondasi-pondasi kuno yang masih utuh sampai sekarang, dan kurang lebih kedalamannya kurang ada 1,5 meter. Nah, ini layah, atau sekarang katakan layah, atau mungkin kalau dulu itu namanya pipisan dari batu andesit, cuman ini batunya batu gobok kompong atau mungkin batu kali biasa, bukan batu andesit yang kuat. Seperti ditemukan, tidak hanya lumpang saja, tapi seperti ini biasanya difungsikan untuk membuat ramuan atau membuat racian bumbu-bumbu masak pada masa Hindu-Buddha. Lokasi dekat lumpang itu ini sudah keadaan sudah pecah seperti ini. Ini untuk ya yang ditemukan cuma 1 ini, terus disimpan sama warga. Bentuknya seperti ini, mungkin dulu buat alat untuk masak, buat sambal itu. Nah, kelihatannya ini ada satu pipisan yang terbalik ya, coba balik Pak. Nah, oke, betul. Nah, kita temukan lagi pipisan yang ukuran cukup besar. Tadi disampaikan pasti di sini ada pipisan, ternyata betul. Nah, seperti kondisinya. Coba balik Pak. Jelas cukup besar dan agak berat, memang terbuat dari batu andesit. Kita temukan 1 barusan, namanya ini pipisan. Tadi alunya itu namanya gandik. Nah, gandik namanya. Dan ini jadi satu dengan satuan, dan ini sebenarnya tadi katakan alu batu itu namanya gandik. Kalau ini namanya pipisan, itu satu kesatuan. Baru kita temukan. Oke, lanjut dengan penelusuran sejarah dan budaya Kabupaten Nganjuk di wilayah
Kecamatan Prambon. Waktu gali bikin batu bata itu ada suara tuk gitu, dilihat nggak taunya guci tapi terbuat dari tanah liat, tapi ada huruf Jawa timbul. Terus tulisannya itu berapa, Pak? Berputar, melingkari guci. Iya, melingkari guci. Terus bentuk tulisannya? Nggak tahu, ini nggak bisa Jawa. Timbul apa? Timbul semua, timbul. Terus ada gambaran yang lain, Pak? Kalau gambar nggak ada. Ya cuma kalau piring itu ikan badir kebanyakan. Terus untuk mungkin kenapa kok dikembali lagi, Pak? Ceritanya gimana? Ya mimpi malam tuh, mimpi sering kembalikan itu punya kamu, dikembalikan. Habis kembalikan besok ya nggak ada sudah. Tapi yang lain dibawa pulang seperti lumpang yang seperti yang tadi dibawa pulang, yang itu enggak dikembalikan. Kembali ke alamnya besok sudah nggak ada, hilang lagi. Yang nyata dibawa pulang gitu lah. Yang nggak nyata nggak dibawa pulang. Jadi selain itu nggak pernah mimpi lagi ketemu? Nggak pernah, apa? sudah dikembalikan sudah nggak pernah. Terus pondasi-pondasi itu, Pak, mungkin ada seandainya digali lagi itu apa mungkin masih menemukan lagi, Pak? Mungkin banyak, kan tuh 2 meter dari atas di bawah tanah. Jadi tanahnya diambil, bikin batu bata, bawahnya ada pondasi sudah melingkar. Jadi bekas sumur ada, bekas pondasi ada. Jadi sumur itu lingkaran ke bawah. Yang 3 ini yang masih utuh hingga sekarang ini ditemukan ada 1 meter di bawah. Dan butaran termotif yang kosongan. Nah, ini ditemukan di mana, Pak, dulu, Pak? Ini ditemukan di Tegal itu dulu untuk buat septic tank. Ini sebenarnya jumlahnya masih banyak di sana, tapi karena ya takut yang diambil cuma ini. Ini pas nemu yang di atas itu pecah, terus akhirnya yang bawah pelan-pelan galinya, terus akhirnya ini masih ditemukan yang terus kemungkinan saat ini digali lagi bisa nggak, Pak, itu, Pak? Itu pas ya kemungkinan juga bisa itu kosong yang sebelah selatannya itu, tapi waktu ngambil ini dulu juga pelan, jadi biar nggak pecah gitu. Berapa meter kedalamannya, Pak? Itu dalamnya itu 1 meter dari atas. Ini pas ditemukan 3 ini itu masih ada pada tumpuk-tumpuk gitu, masih ada di samping-sampingnya itu masih banyak tapi nggak diambil. Ya ini waktu gali itu malamnya itu sebelum gali itu malamnya itu mimpi ditemui sama orang tua jenggotnya panjang itu sama bajunya putih. Terus bilang gini, mbah tuanya itu, "Le engko lek gawe sak cukupe ae, sing mbok butuhne apa gunakno." Nah, terus karena itu saya juga nggak tahu kalau di dalamnya seperti ini. Terus akhirnya saya pas fondasi buat cerenan itu sudah saya kira cukup, itu nggak saya teruskan. Jadi yang cuma saya ambil ini yang 3 ini pun ngambilnya ini dulu pelan-pelan gitu, sangat hati-hati biar ini nggak sampai pecah. Ini sebenarnya masih banyak di dalamnya, tapi karena pesennya dalam mimpi seperti itu akhirnya dihentikan, nggak diteruskan. Terus kalau yang ini ini dulu ada tutupnya ini, tapi sudah pecah, tapi di dalam nggak diambil. Ini ceritanya begitu. Makanya ini juga ditaruh di luar rumah, nggak berani dimasukkan di dalam rumah. Kalau yang ini sementara ini untuk dikasih ini buat masak dulu anunya. Amin Fuadi, Kasih Museum Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Parporabut Nganjuk menyampaikan, melihat dari sebaran batu bata, temuan struktur bangunan, gerabah, dan artefak lain mengindikasikan bekas perkampungan kuno padat penduduk. Diperkirakan sudah ada sejak zaman Mataram Medang berlangsung hingga Mataram Islam. Saat ini kami sedang berada di Dusun Balituri, Desa Balituri, Kecamatan Prambon. Berdasarkan laporan dari warga bahwa dulu pada tahun 87-88 itu pernah
menemukan beberapa struktur yang ada di sini dan juga beberapa benda cagar budaya, yaitu berupa lumpang, pipisan, gandrik, dan beberapa pecahan gerabah ya. Itu di sini menunjukkan bahwa kalau tadi kelihatan strukturnya yang tersisa ini batanya cukup bata ukuran besar ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah sebuah sites yang bisa kita beri nama nanti Bali Turi ya. Namun demikian ini karena posisi saat ini kita sedang musim penghujan, kemudian posisi cukup bekas galian ini cukup banyak air, jadi kita tidak bisa melakukan ekskavasi ringan ya untuk penelitian lebih lanjut. Tapi nanti pada saat kemarau kita akan datangi lagi untuk kita bisa laksanakan ekskavasi. Nah, kami yakin dengan beberapa temuan yang sudah ada tadi berupa gerabah maupun berupa pipisan, nah itu kemungkinan besar di sini adalah sebuah lingkungan pemukiman. Nah, apakah ini ada bangunan sucinya? Ini yang kami masih ingin telusuri lebih lanjut. Ini kan tumpuan ini. Sayang sekali, pihak Dinas Parporabut Nganjuk belum berhasil mengungkap kondisi temuan yang sesungguhnya karena kondisinya masih tergenang air. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.